3 tahun setelah memenangkan permainan mematikan di Squid Game pertama, Seong Gi-hun, diperankan oleh Lee Jung-jae, bertekad untuk membongkar organisasi di balik permainan tersebut. Meskipun sudah mendapatkan kekayaan, Gi-hun merasa kesalahan masa lalu harus diperbaiki, terutama setelah menerima pesan misterius dari frontman yang mengundangnya kembali ke arena Squid Game. Perburuan untuk mengungkap siapa yang berada di balik permainan ini membawa Gi-hun kembali ke dunia kelam yang telah ia tinggalkan. Jalan yang ia pilih untuk mengakhiri kekejaman Squid Game, membawa dia kembali ke arena permainan mematikan tersebut. Gi-hun harus bergabung lagi dengan kontestan lainnya, yang kali ini jumlahnya jauh lebih banyak dan lebih bervariasi. Kembali terjun ke dunia yang pernah mengubah hidupnya itu, Gi-hun harus menghadapi lebih banyak bahaya, tak hanya dari permainan itu sendiri, tetapi juga dari rahasia gelap yang semakin terbongkar. Kehadiran beberapa aktor lama yang kembali ke dalam serial ini memberikan nuansa nostalgia yang tak terlupakan bagi para penggemar. Selain Lee Jung-jae yang kembali sebagai Gi-hun, ada juga aktor-aktor hebat lainnya seperti Lee Byung-hun yang jadi frontman, Wai Ha-jun pemeran, Hwang Jun-ho, dan Gong Yoo. Selain itu, musim kedua ini juga menghadirkan sederet karakter baru yang menambah warna dalam cerita. Nama-nama seperti Im Si-wan, Kang Han-yul, Park Gi-young, dan Lee Jin-yuke turut berperan dalam alur cerita yang semakin seru dan penuh tantangan. Di pertengahan musim baru, di Squid Game, sang tokoh utama, Gi-hun berbicara dengan sesama kontestan, dalam kompetisi berhadiah besar yang mematikan yang telah ia ikuti kembali. Gi-hun, yang mengklaim jackpot musim lalu, dengan mengorbankan ratusan kawan yang tewas, ingin para pemain menggunakan hak pilih mereka untuk mengakhiri permainan. Temannya berpendapat bahwa jika mereka bertahan hidup satu ronde lagi, mereka semua bisa membawa pulang hadiah yang lebih besar. Penayangan perdana film thriller distopian Korea Selatan tahun 2021 ini menjadi sensasi internasional, bukan karena kebaruan temanya, kapitalisme mengeksploitasi yang putus asa, atau strukturnya, melainkan karena gaya dan penemuan visualnya yang mencolok. Boneka pembunuh raksasa, baju terusan merah muda, celengan babi. Itulah yang orang-orang bayar untuk melihatnya. Dan, di Squid Game 2, dengan patung memberikannya lagi. Musim 1 memperkenalkan Gi-hun sebagai debitur yang tidak berguna, yang menerima undangan untuk memainkan serangkaian permainan anak-anak, di lokasi terpencil untuk mendapatkan uang yang mengubah hidup, semuanya untuk penonton yang merupakan VIP miliarder yang bejat. Yang kalah mati dan setumpuk uang yang mewakili nilai mereka jatuh ke perut si pemenang hadiah yang tak pernah puas. Gi-hun muncul dengan kekayaan 45,6 miliar won. Tetapi dirinya hancur dan bersumpah untuk membalas dendam terhadap penyelenggara permainan. Gi-hun yang kita temui di musim 2, 3 tahun kemudian, benar-benar muram dan keras kepala, yang membuatnya lebih tangguh tetapi kurang menarik. Lee, yang memberi pahlawannya yang bernasib buruk semangat everyman yang menarik. Menghabiskan musim ini dengan banyak melotot dan berpidato. Tentu saja, ia harus kembali ke permainan untuk menghancurkannya. Tetapi, Squid Game butuh waktu untuk membawanya ke sana. Ia butuh waktu untuk melakukan segalanya, berhenti dan mulai seperti dalam permainannya sendiri. Lampu merah, lampu hijau. Rangkaian adegan musim 2 yang berkesan terjadi di taman bermain anak-anak, tempat kita pergi ke belakang panggung bersama para maskot berkostum, kepanasan di dalam rangka luar berbulu mereka. Seperti permainan taman bermain yang mematikan dalam kompetisi tersebut, kesenangan masa kanak-kanak di sini terdistorsi oleh ekonomi kejam dunia orang dewasa, tempat kesenangan seseorang adalah kesengsaraan bagi orang lain. Musim 2 menyelidiki kehidupan staf yang menjalankan permainan, khususnya manajer permainan, yang dikenal sebagai frontman. Ada lebih banyak kesengsaraan daripada kesenangan saat musim ini membawa kita kembali ke permainan, mengulang tontonan berdarah dengan tikungan baru tetapi dinamika pribadi kepiting dalam tong yang sama.
Musim ini diberi judul Squid Game 2, seolah-olah itu adalah sequel film, yang menimbulkan pertanyaan tentang apa sebenarnya maksud dari hal ini. Apakah ini musim kedua dari serial, yang memajukan alur cerita yang lebih besar? Apakah ini tindak lanjut dari film laris, yang menawarkan variasi tersendiri dari sensasi film aslinya? Squid Game 2 sebenarnya bukan keduanya. Film ini melanjutkan cerita tetapi tidak banyak melakukan pengembangan selama 7 jam. Dan mungkin itu bagus untuk penonton. Tetapi jika serial ini hanya sarana untuk lebih banyak pembantaian berdesain tinggi yang sama, apakah kita, secara kolektif, hanya versi murah dari para VIP? Di suatu tempat di sekitar penusukan kesekian kalinya dan mantan penembak senapan mesin eksekusi, pada titik mana kritik sosialnya berubah menjadi fatalisme. Tentu saja, mungkin untuk menceritakan kisah seperti ini tanpa sekadar mengulang pola setiap musim. Dalam seri buku dan film, Hunger Games, yang temanya mirip, ceritanya menjadi kurang tentang permainan dengan setiap angsuran dan lebih banyak tentang masyarakat distopian yang lebih besar yang keberadaannya bertahan dan bergantung pada tontonan yang kejam. Musim Squid Game ini mengisyaratkan ambisi berskala lebih besar tetapi tidak banyak yang dilakukan untuk mengejarnya. Seperti yang dikatakan salah satu antagonis kepada Gi-hun, permainan tidak akan berakhir kecuali dunia berubah.